Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, khususnya Bantu Saku. Apakah Bantu Saku termasuk dalam daftar fintech yang terdaftar di OJK? Ya, jadi gini, Bantu Saku masih terdaftar dan memiliki status pinjol legal ya. Ini berarti kita harus memahami resiko yang mungkin terkait dengan pinjol legal termasuk di Bantu Saku ini. Namun satu pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Bantu Saku memiliki DC lapangan atau petugas penagihan yang datang ke rumah nih? Sampai video ini dibuat, informasi tentang keberadaan DC lapangan di Bantu Saku masih belum jelas. Jika kalian telat atau gagal bayar di Bantu Saku, biasanya kalian akan mulai menerima telepon atau penagihan dari pengingat DC-DC-nya. Nah, terutama ketika jatuh tempo sudah mendekat. Hal ini bisa datang dari DC yang baik bekerja secara eksternal maupun internal. DC internal atau yang disebut dengan desk call bekerja dari kantor tanpa datang ke rumah. Namun DC eksternal atau field collector dapat mengunjungi ke rumah kalian. Saat kalian tidak menjawab atau mengangkat telepon, pihak Bantu Saku mungkin akan mencoba menghubungi kontak darurat yang didaftarkan. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan kalian itu ada di mana. Selain itu, ada juga kemungkinan denda keterlambatan pembayaran yang biasanya dikenakan ketika kalian telat bayar di pinjaman Bantu Saku ini. Denda ini akan bervariasi ya, tergantung pada kebijakan Bantu Saku. Tetapi perlu diingat bahwa pinjol legal harus mematuhi ketentuan OJK yang mengatur batas maksimal denda. Apalagi ada peraturan terbaru di tahun 2024 ini nih. Jika kalian tidak menjawab atau mengangkat telepon dari Bantu Saku, kemungkinan besar mereka itu akan mencoba menghubungi kontak darurat yang akan didaftarkan. Ini biasanya dilakukan ketika mereka kesulitan menghubungi kalian, dan kontak darurat digunakan untuk mengetahui keberadaan kalian serta membantu dalam penyampaian informasi terkait pinjaman. Jadi bukan diteror kontak daruratnya, tapi ingin tahu informasi kalian itu ada di mana. Nah, terkait denda keterlambatan, perlu diingat bahwa dalam pinjaman online legal seperti Bantu Saku, biasanya dikenakan denda jika kalian telat membayar. Denda ini adalah bagian dari kebijakan pinjol yang berbeda-beda tergantung pada masing-masing penyediaan pinjaman. Namun, peraturan OJK mengatur batas maksimal denda dapat dikenakan, yaitu cuma 100% aja dari pokok hutangnya. Sehubungan dengan pertanyaan apakah DC akan datang atau tidak, sampai video ini dibuat, saya belum memiliki informasi mengenai keberadaan DC Bantu Saku. Nah, beberapa orang yang gagal bayar di Bantu Saku melaporkan bahwa mereka belum didatengin oleh DC, yang mungkin berarti bahwa Bantu Saku belum memiliki DC lapangan. Namun juga tidak dapat dipastikan apakah Bantu Saku akan memiliki DC lapangan di masa depannya. Hal ini tergantung pada kebijakan dari strategi perusahaan di pinjol Bantu Saku itu. Nah, biaya untuk menggunakan DC kan makin mahal ya. Nah, ini dan beberapa pinjol juga mungkin memilih untuk tidak menggunakan DC lapangan karena alasan biaya tersebut lah gitu kan. Dalam sebuah kota, jika hanya ada satu DC yang melayani banyak pinjol, maka proses penagihannya bisa memakan waktu yang lama dong. Dan hal itu juga untuk mencapai semua pelanggan yang gagal bayar. Nah, jadi dapat disimpulkan buat kalian yang gagal bayar baru sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan yang 1 tahun, tidak perlu khawatir tentang masalah DC lapangan Bantu Saku yang akan datang ke rumah kalian. Karena secara logis bahwa DC tidak akan mampu menjangkau semua pelanggan sekaligus yang gagal bayar. Nah, selain itu perlu diingat bahwa sebagian besar pinjol yang legal akan masuk dalam sistem OJK atau Slik OJK. Untuk hal ini, memungkinkan OJK untuk memiliki data real-time tentang status pembayaran dan pinjaman setiap nasabahnya. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap industri di pinjaman online. Terkait masuk Slik OJK apa enggak, banyak melaporkan katanya sih enggak. Padahal kemarin terdapat wacana bahwa pinjol itu diminta untuk terintegrasi dengan OJK atau Slik OJK, sehingga OJK dapat memantau pembayaran dan status pinjaman secara real time. Nah, ini akan membantu dalam penanganan kasus gagal bayar dan kemungkinan dari OJK, dan memungkinkan OJK untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menguasai industri di pinjaman online. Nah, di Bantu Saku saya nggak tahu nih, informasinya belum jelas. Nah, jadi jika kalian mengalami kesulitan pembayaran di pinjaman online Bantu Saku, ya sama seperti di pinjol-pinjol lainnya, kuatin mental aja. Nah, kalian juga bisa mencari solusi lain seperti meminjam uang mungkin ke keluarga atau ke teman, tetapi hindari ya untuk mencari dana tambahan melalui pinjaman online lainnya atau gali lubang tutup lubang. Kalau kalian bisa bertanggung jawab dengan meminjam di keluarga, ya silahkan. Karena mungkin hal itu dapat membantu untuk di masalah keuangan Anda yang sedang rumit ini. Tapi kalau kalian berpikir untuk mengambil pinjaman dari pinjaman online lainnya untuk gali lubang tutup lubang, itu sama aja seperti kalian ya gali lubang tutup lubang, dan yang ada membuat utang kalian menjadi bertambah dan terus bertambah. Kalau memang ada keluarga yang bisa membantu, ya udah tidak jadi masalah, sehingga kalian terhindar dari bunga dan denda sebagainya. Tapi jika tidak ada, jangan memaksakan diri untuk mencari pinjaman lain, karena itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran mengenai risiko apa saja yang terkait dengan Bantu Saku ini. Sehingga teman-teman yang masih menghadapi stres, menghadapi teror dari DC yang mengganggu, bisa lebih tenang lagi. Akhir kata dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.